wabarakatuh. Luar biasa Ibu Raisa ini. Ada Ibu Raisa, ada Pak Dedi, ini orang-orang luar biasa di sistem informasi. Kita beruntung betul ini ada orang-orang seperti mereka ini ya. Kebetulan pada hari ini saya diberi tugas untuk sedikit berdiskusi kita ya, bukan mengajar ya. Jadi kita berdiskusi. Ini ada saya berbagi layar untuk kita semua, sudah kelihatan ya layarnya. Jadi alhamdulillah pada hari ini judulnya adalah publikasi artikel jurnal mahasiswa ya. Jadi mahasiswa juga sekarang juga sudah bukan lagi macam dulu kala ya. Jadi memang diharapkan juga dapat berkontribusi buat institusi, apalagi buat program studi ya terutama. Jadi memang dampaknya juga sangat bermanfaat. Jadi dalam hal ini saya diberi tugas untuk yang sesi terakhir dari sebuah artikel ilmiah, yaitu hasil pembahasan dan kesimpulan. Dan ini yang merupakan daripada bagian terakhir dari sebuah artikel. Untuk saat ini ya seperti yang disebutkan Ibu tadi, ya itulah kira-kira saya seperti ini sebagai Pablon Academy Mentor, dan terakhir alhamdulillah di IEEE Mentor, dan untuk di Sumatera Utara baru saya sendiri alhamdulillah yang sebagai IEEE Mentor, dan di kalangan UIN juga sepertinya seperti itu. Ini singkat cerita kita lihat dulu bahwasanya di UIN Sumatera Utara ini adalah peluang yang sangat besar bagi kita semua, dan adik-adik semua sudah harus sebetulnya, tetapi sampai saat ini juga belum ada ya. Sejak keluarnya SK Rektor nomor 325 tahun 2021, sebetulnya kita tidak boleh tamat ya, boleh tamat dari UIN tanpa harus membuat skripsi. Jadi boleh ada pilihan-pilihan. Jadi kalau buat skripsi silakan, tapi kalau tidak buat skripsi boleh pilihan yang mana? Nomor 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang nomor 2 ini adalah peluang untuk semua program studi. Jadi kita boleh jadi membuat sebuah artikel di jurnal terakreditasi dan akan memenuhi sama dengan SKS-nya dengan skripsi. Atau untuk di Saintek boleh juga menggunakan teknologi tepat guna. Tetapi yang sebetulnya yang sangat bisa relatif mudah itu adalah nomor 2 ya. Jadi kita juga perkembangan jurnal di Indonesia ini luar biasa pesatnya. Dan untuk jurnal-jurnal akreditasi juga tidak lagi sulit seperti dulu kala, dan sudah cukup mudah kita mendapatkannya. Sehingga memang adik-adik yang pada hari ini dapat kita berkumpul di dunia online ini, ya di media online ini secara virtual, mudah-mudahan nanti akan ada yang menjadi cikal bakal daripada yang memilih artikel jurnal sebagai pengganti tugas akhir atau skripsinya. Karena sampai saat ini belum ada satupun. Padahal itu adalah peluang yang sangat besar. Konsepnya sama dengan juga skripsi, tetap juga harus juga meneliti tentunya. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi untuk adik-adik semua itu kan sebetulnya adalah di level sarjana ya. Jadi kalau kita lihat dari sistem pendidikan kita, ini menurut KKNI ada di level di sini, sarjana di level 6 ya. Jadi oleh sebab itu sampai mana sebetulnya ruang lingkup ataupun yang harus dibuat itu. Sampai di mananya ada di sini. Nah, jadi karya-karya ataupun yang akan adik-adik buat itu sebetulnya sampai di sini saja. Yang harus dibuat itu tidak harus, boleh di atasnya, boleh gitu ya. Tetapi kalau dia untuk yang sarjana sebetulnya jangan di bawah ini. Jadi sarjana itu diharapkan dapat menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam. Secara mendalam mampu memformulasikannya penyelesaian masalah secara prosedural. Jadi ini secara mendalamnya ini adalah di bidang program studi masing-masing. Jadi pada adik-adik ini ada yang di sistem informasi atau matematik dan ilmu komputer, maka nanti harus bisa secara mendalamnya di bidang kemampuan ilmunya tersebut. Dan di sini diharapkan cuma sampai mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural ya. Nah, jadi bukan di level yang lebih tinggi ya. Jadi di sini nanti tentunya yang diharapkan karya-karyanya. Dengan demikian maka
nanti karya-karya yang diharapkan itu akan menghasilkan seperti ini untuk yang sarjana. Bolehkah untuk di atasnya, silakan ya. Jadi boleh juga adik, oh Pak saya bisa juga rupanya mesti saya punya penelitian di level sampai di 9, boleh, siapa bilang tidak boleh ya. Akan tetapi yang dituntut atau yang diharapkan dari peraturan ini adalah sebetulnya sampai di sini aja. Jadi kita itu bisa nanti karya-karyanya ataupun tugas akhirnya ataupun tadi papernya atau karya ilmiahnya tadi, apalah isinya gitu ya. Nah, isinya itu akan nantinya mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptek dalam menyelesaikan masalah secara prosedural. Nah, gitu loh dia. Nah, jadi nanti di sinilah yang dilakukan sehingga nanti dapatlah sebuah karya ilmiah, dan karya ilmiahnya itu dipublikasikanlah ada sebuah jurnal terakreditasi, sehingga begitu terbit layaklah adik-adik ini nanti bisa tamat ya. Semuanya prosesnya sudah ada, SOP-nya juga sudah lengkap kita di UIN. Akan tetapi sampai saat ini kita masih menunggu. Mudah-mudahan nanti untuk tahun ini ada ya. Nah, jadi kita lihat sebetulnya di level sarjana itu yang diminta itu kontribusinya sebetulnya ini. Nah, gitu ya. Ini bukan saya yang bilang, tapi peraturan ya. Peraturannya adalah di sini, Pemerintah Dikti ya, tahun 2015 nomor 44. Jadi untuk yang skripsi itu atau di level sarjana itu nanti pun kalau buat papernya atau karya ilmiah atau artikel papernya sampai di sini saja. Jadi pengujian teori seperti tadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dedi kan. Nah, jadi ada beberapa teori-teori itu digunakan untuk menyelesaikan masalah, diimplementasikan dan pengembangan. Nah, gitu ya. Jadi inilah yang dilakukan tadi misalnya untuk mengambil sebuah keputusan dengan metode ini gitu kan, itu kan pengujian teori seperti itu kira-kira. Pertanyaannya, boleh nggak saya Pak di sini? Boleh, silakan. Jadi walaupun adik-adik itu adalah level sarjana, tetapi karya-karyanya boleh juga di level S2 ataupun S3, tidak dilarang. Akan tetapi sebaliknya janganlah di bawah ini. Yang paling kita khawatirkan adalah dia S3 tapi karya-karya ilmiahnya adalah sebetulnya S1. Nah, itu sangat aneh juga ya. Jadi ini peraturan yang seperti ini diharapkan tentunya nanti adik-adik semua dalam menyusun dan membuat karya ilmiahnya ya inilah pedomannya. Ya begitu kira-kira. Nanti kalau untuk tanya jawab bisa ya simpan pertanyaannya dulu. Nah, tentunya tadi publikasinya akan dipublish di sebuah jurnal, dan jurnal-jurnal itu ada ya, nanti ada di Sinta, tinggal bisa dilihat ada level-levelnya. Ini juga ada kum-kumnya. Jadi inilah bentuk kontribusi sebetulnya adik-adik terhadap institusi juga. Sudah adik tamat ya, adik juga akan berkontribusi karena nanti karya-karya itu juga akan digunakan oleh para dosen dan juga institusi karena akan terdaftar di mana, di Sinta begitu. Jadi sangat banyak sebetulnya manfaatnya begitu adik-adik itu tidak lagi membuat skripsi. Skripsi itu hanya penuh di ruang atau di rak perpustakaan atau di prodi, tumpukan-tumpukan kertas yang luar biasa, tetapi dampaknya buat institusi sangat tidak banyak begitu ya. Nah, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu kira-kira, sehingga ini juga akan menguntungkan berbagai macam ya. Nah, kita lihat inilah yang akan kalian buat. Jadi adalah sebuah paper, ya kalau di lengkapnya namanya istilahnya scientific paper. Jadi paper itu ada dua, ada yang berasal dari jurnal ataupun dari proceeding ya, dan nantinya akan bisa digunakan untuk apa? Untuk kalian juga tamat ya. Jadi paper ini lengkapnya dengan nama istilah yang namanya tadi scientific paper. Formatnya tentunya agak berbeda dengan yang namanya ya skripsi ya. Ya skripsi kalian tuh mungkin tebal ya, tebal bisa mungkin di Saintek lebih 100 ya. Anak bimbingan saya itu ada yang sampai hampir 200 bahkan karena desainnya terlalu tebal ya. Juga sangat luar biasa membuatnya, itu cukup capek ya. Akan tetapi dengan karya ilmiah ini, dengan formatnya juga adalah format artikel ilmiah, itu tidaklah setebal itu. Ya mungkin hanya paling banyak 10 lembar atau paling banyak lagi mungkin di di luar saintek, biasa di sosial yang lebih banyak. Kalau untuk di dunia saintek
beberapa paper saya itu cukup ada 5 lembar saja sudah bisa publish juga di Scopus begitu. Nah, inilah strukturnya. Jadi mungkin ini hanya mengulang kaji ya daripada sebelumnya, materi-materi sebelumnya, bahwasanya ada paling tidak beginilah secara umumnya, dan ada judul dan lain-lain. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi di metode dan material, dan saya diminta untuk yang ini nomor 5, 6, dan 7. Nah ya kan. Nah, jadi 5, 6, dan 7 inilah sebetulnya yang merupakan akhir daripada ini. Nah, disinilah akan kita lihat nanti sampai di mana yang dibuat itu. Sama di sini juga akan kelihatan nanti apa keterbaruannya dari hasil dan pembahasan ini seperti apa ya, temuan-temuan yang dapat kita publikasikan, dan ini merupakan sangat berharga ya. Jadi bedanya tadi juga kalau kita skripsi itu hanya penuh rak buku kita, tapi kalau dengan jurnal ini akan bermanfaat untuk orang seluruh dunia bahkan ya, karena nanti karya-karya kalian itu juga merupakan sebetulnya hak cipta kalian, karena kalian yang menemukannya atau kalian yang sudah menghasilkan penelitian seperti itu, dan hasil penelitian itu dibaca orang, bahkan juga direferensi orang, dicitasi orang, maka sangat banyak sekali manfaatnya. Kenapa kita tidak segera melakukan ini? Nah, ini secara umum tadi, inilah strukturnya ya. Jadi secara kita lihat ini mungkin secara struktur paper atau artikel jurnal tadi sudah biasa digunakan, dan beberapa format ini jurnal-jurnal memang menggunakan ini, dan secara umum memang menggunakan ini, istilahnya tadi IMBRAD ya. Dan untuk materi 1, 2, abstrak, introduction, ini tadi Pak Dedi ya sudah menyampaikan, dan saya ada di sini. Jadi ada satu di hasil, ada pembahasan dan kesimpulan. Jadi di hasil itu sebetulnya apalah isinya ya. Kalau kita lihat di hasil itu sebetulnya nanti kalian harus bisa menunjukkan ada data temuannya, ada seperti apa, kalian juga menjelaskannya dan lengkap ya. Nah, di sini nanti berisi tentunya ada gambar-gambar ya, ada juga nanti tabel-tabel. Nah, begitulah. Tunjukkanlah itu dari hasil penelitiannya, sehingga dilihat memang ada berbeda ya dari datanya. Jadi tentunya ini hasilnya merupakan menyelesaikan permasalahan tadi dengan metode yang tadi begitu ya. Ya, di sini kelihatan dia jadi masalah-masalah tersebut kita selesaikan dengan metode yang tepat. Jadi satu masalah itu dengan mungkin berbeda dengan yang lainnya, maka kita harus menyelesaikannya dengan tepat. Nah, di sini ada metode dan material tadi. Dengan sebuah permasalahan kita harus bisa menentukan mana metode dan mana material. Jadi walaupun sama-sama buah gitu kan, seperti saya memberikan contoh di kelas, kita mau memakan buah pisang dan makan buah pepaya, itu cara menyelesaikannya pasti beda kan. Kalau kita makan buah pisang, kita mungkin tidak perlu material. Nah, tapi kita mau makan pepaya, kita perlu material yang namanya mungkin pisau dapur. Nah, maka hal tersebut kita sesuaikan dengan permasalahan yang mau kita selesaikan. Nah, disinilah nanti hasil daripada penyelesaian masalah itu dengan kita punya metode ditunjukkanlah ya. Nah, tentunya dengan sistematis, dan ini akan dilihat memang datanya juga terutama bukan data rekayasa. Jadi reviewer yang sudah cerdas, dia tahu itu adalah data rekayasa atau data yang memang aktual, bisa kelihatan. Dan kemudian ada discussion, di sini adalah pembahasan, kalau bahasa Indonesianya. Di sini kita lihat, jadi mungkin hasil daripada penelitian kita itu kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, atau yang temuan-temuan orang sebelumnya, sehingga jelas di mana kita punya perbedaan itu. Nah, dengan demikian disinilah juga akan kelihatan nanti di mana kita punya daripada kontribusi keterbaruannya. Dan terakhir adalah kesimpulan ya. Jadi ada beberapa juga jurnal merupakan ada kesimpulan dan saran ya, tetapi beberapa memang hanya kesimpulan saja. Jadi di kesimpulan ini kita simpulkanlah hasil penelitian itu, dan di situ harus jelas di mana letak novelty-nya, tentunya keterbaruannya. Nah, jadi kalau kita lihat beginilah misalnya seorang reviewer akan bekerja
dia akan menemukan. Jadi kalau di sini, kalau kita di hasil, maka dia akan dilihat di sini. Nah, inilah isinya kira-kira gimana si author ya kan menyelesaikan masalah dengan metodenya dengan tepat. Nah, kelihatanlah bagaimana dia dengan clear ya, dengan formatnya dan seterusnya. Dan ini tentunya discussion juga bukanlah merupakan pengulangan daripada hasil ya, ingat tuh ya. Jadi bukan isinya pengulangan, tapi kita di sini dibilangnya it should put the result of study contact the how does the with the already know ya kan. Jadi kita bandingkan juga dengan kondisi-kondisi atau temuan-temuan orang yang sebelumnya. Nah, ini berikutnya bisa kita lihat. Jadi yang paling penting itu adalah di tadi di hasil dan pembahasan. Jadi ada beberapa memang membuat itu di hasil dan pembahasan, atau juga ada yang memisahnya hasil dan pembahasan. Bila tadi disatukan, maka mungkin di awalnya ya ada hasil, kemudian di berikutnya, di paragraf berikutnya akan ada namanya pembahasan. Isinya apa? Isinya nanti akan lebih terkait dengan, jadi terdiri daripada data ya, datanya di dalam dalam grafik atau gambar dan tabel, kemudian didiskusikan ya dengan tren ya, dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi, jadi dengan penemuan-penemuan atau penelitian orang, dan kemudian kita juga bisa menginterpretasikan daripada data yang kita atau hasil penelitian kita itu. Jadi kita jelaskan. Nah, jadi jangan sampai tidak dijelaskan. Nah, kemudian yang paling penting di dalam kesimpulan itu adalah kita dapat menjelaskan bahwasanya di mana most significant finding. Jadi temuan-temuan kita yang sangat penting itu di mana. Jadi ini memang begitu di conclusion, misalnya kami adalah seorang reviewer, akan kelihatan ini nggak ada temuannya nih, entah apa yang dibuatnya nih. Jadi datar-datar aja. Temuannya itu adalah perbedaan daripada ya yang tidak dibuat orang. Nah, begitu ya. Ya, di sini jelaskan, tentunya juga nanti di kesimpulan juga ada limitasinya. Jadi ada misalnya ya ini sampai hanya di sini saya punya aplikasi ini gitu ya. Nah, tentu nanti untuk bisa orang berikutnya akan melihat, oh kemampuannya daripada penelitian ini hanya sampai di sini. Nah, sehingga nanti bisa jadi penelitian adik-adik ini akan diteruskan oleh orang lain. Akan tetapi untungnya, dan ini juga merupakan etika buat kita bersama, janganlah kita tidak mereferensi atau mensitasi ya penelitian sebelumnya. Nah, itu juga akan berbahaya. Itu dalam etika akademik itu tidak boleh ya. Itu juga termasuk kita namanya menciplak karya orang tanpa kita menyebutkan sumbernya. Nah, itu melanggar etika akademik. Jadi bila kita penelitian-penelitian sebelumnya, jangan lupa nanti di bahan referensinya, mungkin sepertinya materi di awal sudah ada jelaskan Ibu Raisa ya. Dituliskanlah referensinya dengan baik dan benar, sesuai dengan apa? Dengan cara dan ya bisa digunakan, ada softwarenya seperti apa? Mendeley. Nah, itu ada ahlinya Ibu Raisa itu. Nah, ini jadi di sini seorang reviewer akan melihat nanti daripada hasil dan pembahasan itu akan dilihat. Dia akan melihat apakah data itu perlu diimprove gitu ya. Nah, jadi nanti kalian tunjukkan datanya, mungkin hasilnya atau gambarnya. Apakah benar data itu kayaknya datanya rekayasa itu gitu kan. Nah, kan akan kelihatan, akan terasa dia. Nah, begitu. Nah, atau mungkin itu memang interpretasinya belum logik itu, entah apa yang dibuatnya itu. Nah, gitu ya. Dari data itu nggak kelihatan. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kerja-kerja kita reviewer, dan ini sebenarnya yang bisa kalian gunakan bagaimana sehingga penelitian ataupun di papernya akan bagus begitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu maka di dalam kalian membuat hasil dan pembahasan ya harus berarti datanya harus ditunjukkan. Nah, jangan datanya rekayasa gitu ya. Tapi memang data aktual misalnya. Kemudian juga kita harus menunjukkan interpretasinya. Nah, jangan kita jelaskan A hanya gambar, tapi tidak menjelaskan apa itu A itu begitu kira-kira. Tapi jelaskanlah A itu apa maksudnya. Nah, dan angka itu dijelaskan apa maksudnya 2,5 itu misalnya. Begitu kira-kira. Dan tentunya ini semua gambar-gambar dan tabel itu harus diberikan apa? Diberikan penjelasan. Disitulah kita
mungkin juga deskripsi kayak gitu ya, di bab 4 dan di bab semua gambar-gambar kain desain itu kan harus diberikan penjelasan, jangan hanya gambar aja muncul tapi nggak tahu jelasnya. Itu maka di hasil dan pembahasan ini harus juga dijelaskan. Dan tentunya kalau bahasanya juga ya, nah jadi menggunakan bahasa, juga ada analisis datanya. Jadi di sini kalau misalnya analisis datanya sesuai nggak dia menggunakan metodenya. Nah, jadi jangan metode A-nya rupanya dia menganalisis datanya nggak cocok dengan metode A begitu. Nah, kemudian jangan lupa dia memang harus secara jelas, jadi clear ya, clear betul-betul jelas. Jadi secara sistematis dan jelas dari kalau mungkin kalau kita lihat konsep kita itu ya di komputer ya ada input, ada proses, ada output. Jadi clear dia mana input, mana proses, mana output gitu kira-kira. Jangan dibolak-balik. Nah, gitu kira-kira. Nah, dan seterusnya, maka di kesimpulan itu yang paling penting adalah seperti ini ya. Jadi tadi sudah kita bisa menunjukkan bahwasanya di situ ada temuan-temuan keterbaruan kita, dan sebetulnya kita bukan mengulang isi abstrak di kesimpulan ya. Nah, jadi itu kira-kira beberapa yang diminta untuk saya sampaikan, dan ini yang bisa kita resume bersama mungkin ya. Jadi ada adik-adik ya beberapa 10 ini ya, dari 10 langkah menyusun paper mahasiswa. Mungkin yang pertama itu ya harus tentukan permasalahan yang diteliti ya. Jadi bukan judul yang dicari. Nah, jangan terbalik. Jadi beberapa yang datang itu nyari judul, itu terbalik. Padahal permasalahan. Jadi masalahnya apa, baru ketemu nanti judulnya, ya kan? Nah, gitu. Karena dengan demikian maka kita carilah judul tersebut di Google ya, tentunya dengan mesin pencarian jangan ada judul yang kembar. Nah, kalau ada judul kembar pasti akan ditolak. Nah, gitu. Tapi ada kemiripan boleh, ingat itu ya, kemiripan boleh, tetapi kembar artinya sama persis. Lalu carilah ya jurnalnya tersebut sesuai dengan bidang ilmu dan skopnya. Ini juga pastikan. Jadi adik-adik tadi yang mau menulis papernya untuk pengganti skripsinya, pastikan jangan salah submit, jangan salah kirim. Beberapa jurnal itu tentu ada fokus dan skopnya. Sesuaikan dengan apa? Dengan kita punya permasalahan itu. Nah, sesuaikan. Nah, nantinya tentunya ya periksa, jangan jurnal abal-abal. Kalau jurnal abal-abal juga nggak berguna, nanti nggak akan dinilai. Jadi sayang kita maafnya seperti buang ke tong sampah ya. Jadi begitu kalian memastikannya, ya mintalah bantuan dosen pembimbingnya, Pak, Ibu ya. Saya kira-kira mau submitnya ke jurnal ini, bolehlah tolong dilihat karena apakah ini abal-abal apa bukan. Karena kalau nanti abal-abal, ya sama aja, begitu sudah di situ kalian submit ya tidak digunakan dan tidak akan diakui untuk penilaian sebagai kelulusannya. Dan kemudian ya dibacalah ininya, template-nya. Jadi ada template-nya itu sesuaikanlah. Lalu ada petunjuknya, lalu dibaca petunjuknya, jangan nggak dibaca karena berbeda jurnal itu berbeda petunjuknya dan berbeda template-nya. Jadi ada juga memang beberapa kemiripan-kemiripan. Nah, kemudian menulislah papernya sesuai dengan template dan periksalah plagiasinya, lalu submitlah gitu ya. Nah, ini ada 10. Nah, ini akan saya tunjukkan juga, ini ada contoh yang bisa kita lihat. Jadi ini ada jurnal, kelihatan ya ini ya, jurnal join ya. Nah, ini juga Sinta 2, ini jurnalnya dari UIN Bandung. Ya, kebetulan saya juga ada reviewer di sini. Nah, ini jurnalnya sudah bahasa Inggris, jadi metodenya tadi sudah ini dibahas oleh Pak Dedi. Nah, kita lihat di sini adalah tadi adalah hasil dan pembahasan. Nah, gitu. Jadi dia di sini digabungkan hasil dan pembahasan. Jadi di sini ditunjukkanlah datanya seperti apa, ya kan? Dan datanya ditemukanlah seperti ini. Kemudian diolahlah. Nah, begitulah. Dapatlah hasilnya diolah seperti ini. Nampak kan ada tabelnya. Nah, gitu. Tabelnya inilah dijelaskan tuh. Nah, ya kan? Jadi angka-angka ini dijelaskan. Demikianlah dan kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih jurnal seperti ini untuk yang di Saintek dia hanya menerima juga paper dan nggak tebal-tebal ya, ini juga coba hanya 7 lembar gitu ya. Nah, jadi daripada kita membuat skripsi yang begitu tebal, aduh capek sekali rasanya.
Nah, ini jurnal Q1. Nah, ini boleh juga. Jadi kalian juga boleh ya nanti dengan dosennya juga di jurnal yang internasional, silakan. Nah, coba tadi kan beda kan ya cara penulisannya. Nah, itu hanya format-formatnya ya. Nah, gitu. Nah, ini juga. Ini kebetulan saya juga reviewer di sini. Nah, ini begitu ya. Nah, jadi gambar-gambar jadi kayak dengan gambar itu. Nah, ini di sini bisa kita lihat mulai dari introduction-nya. Nah, jadi di sini pembahasannya itu ada di material dan metode tadi ya. Nah, jadi memang biasanya apalagi kita di dunia saintek itu ada material dan metode. Mungkin kalau di komputer mungkin hanya metode bisa juga, tapi kalau ya mungkin di Ilkom mungkin ada juga material kan, mungkin dia membuat ada bahan-bahan ya, mungkin ada di IoT-nya dan lain-lainnya, atau di fisika apalagi pasti ada material. Nah gitu ya, material. Jadi gunakanlah metode dengan material yang sesuai untuk menyelesaikan masalah, itu tadi kuncinya ya. Nah di sini ada lengkap dia. Nah itu dia punya. Nah dia punya hasil seperti ini. Nah begitu kan. Jadi daripada temu ini diolahlah seperti ini. Nah, keluarlah gambar-gambar juga seperti ini. Jadi hasil itu kayak dengan tadi apa? Dengan tabel dan gambar ya, tuh dengan tabel. Jadi kita menjelaskan daripada tabel dan gambar ini juga. Nah, kemudian ada diskusinya, pembahasannya. Nah, pembahasannya kita bandingkan ini dengan ya temuan-temuan orang yang sudah lewat juga. Nah, jadi kelihatanlah di sini sampai di mana kita buat tersebut dah lengkap ya. Jangan lupa tadi lengkap dengan apa? Sumber referensinya itu kan author in, nah gitu kan. Ini. Nah, gitu kan dibandingkannya kan. Nah, dibandingkannya dengan penelitian yang sebelumnya. Itu dia di pembahasan. Nah, sampai ke seterusnya ada kesimpulan begitu. Jadi kesimpulannya di sinilah akan kelihatan nanti temuannya ya. Nah, jadi temuannya itu seperti apa yang ditemukannya, begitu kira-kira. Nah, ini dia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya buat adik-adik semua. Jadi semangat. Jadi dari sekarang sudah kira-kira gambaran membuat sebuah artikel di jurnal itu bukanlah sulit ya. Jadi tak ada sulitnya. Kalau saya bahkan sulit itu membuat skripsi yang sampai ratusan lembar itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini, Ibu Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin kalau bisa saya merangkum sedikit gitu dari materi yang disampaikan dari Pak Irwan tadi gitu, bahwasanya yang namanya hasil gitu ya di dalam artikel ilmiah itu harus bisa menunjukkan data gitu ya, terutama bisa dibuat dalam bentuk tabel, grafik ataupun gambar. Ya, dan jadi data-datanya tersebut harus berdasarkan temuan, dan juga kalau misalnya ada perhitungan-perhitungan gitu ya, di sana juga dimasukkan di bagian hasil. Lalu di pembahasan itu harus ada analisisnya, perbandingan dengan temuan-temuan lain, ya sesuaikan dengan tren ya, tren penelitian saat ini, dan juga interpretasi dari data-data yang kita sajikan di bagian hasil. Lalu di bagian kesimpulan kita jelaskan apa temuan yang signifikan, kemudian juga novelty atau kebaruan dari penelitian kita, keterbatasan juga dari penelitian kita, sehingga bisa diteruskan ya atau dilakukan penelitian oleh peneliti lainnya gitu berdasarkan dari keterbatasan penelitian kita. Nah, kalau dari segi reviewer tadi ya, karena Pak Irwan ini juga merupakan reviewer di beberapa jurnal internasional juga ya, jurnal yang berindeks Scopus. Nah, untuk di hasilnya tersebut, hasil dan pembahasan datanya harus aktual gitu ya, bukan data-data yang direkayasa ya. Jadi kalau udah biasa mereview biasanya udah langsung tahu itu ya Pak ya, oh ini ngadi-ngadi di datanya gitu ya, oh ini yang real gitu, ini memang aktual gitu. Nah itu biasanya reviewer sudah tahu karena sudah biasa berurusan dengan data-data gitu. Jadi datanya harus aktual, kemudian juga interpretasi tadi ya dari data. Nah setiap tabel, gambar, grafik yang kita masukkan itu harus ada deskripsinya gitu. Jadi harus dijelaskan, dan juga hasil yang kita buat itu harus jelas. Dan di kesimpulan ini bukan mengulang abstrak gitu ya, tetapi tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan juga, bahwa kesimpulan itu memang isinya temuan ya, novelty atau kebaruan, dan juga keterbatasan atau limitation tadi ya dari hasil penelitian.
Nah, jadi tadi juga Pak Irwan sudah menyampaikan 10 langkah menyusun paper gitu ya. Mungkin buat adik-adik yang saya pengen nih jalur artikel tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, itu bisa diikutin tuh langkah-langkah yang sudah diberikan ya dari Pak Irwan tadi ya. Ada 10 langkah, jadi nggak bingung lagi mulai dari mana. Mungkin juga dari poin berikutnya nanti akan ada mungkin pelatihan bagaimana sih cara mencari paper gitu ya, supaya nggak ketemu tadi yang dibilang Pak Irwan apa ya, malah kalau kita pakai itu seperti sampah gitu ya Pak ya, memang yang nggak terpercaya gitu. Nah, gimana kita bisa mendapatkan paper-paper yang memang terpercaya hasilnya dan bisa kita jadikan rujukan. Nanti kita akan buat mungkin ya Pak Dedi ya pelatihan berikutnya ya. Oke, ada kira-kira yang mau bertanya untuk di apa bagian metode ataupun di hasilnya, silahkan. Kita tunggu. Boleh raise hand atau boleh di kolom chat juga. Silahkan. Atau dari MC kita nih Azriel nih, kayaknya dari tadi dia banyak apa ya, kalau saya lihat tadi ekspresinya agak-agak berkerut-kening gitu. Kayaknya ada yang mau Bu Raisa, ditanyakan. Iya Pak? jika nanyanya di luar juga boleh ya, entah yang pendahuluan atau yang Iya, lain-lain. boleh Pak. Jadi nggak sampai di sini saja. Yang Iya, penting nggak terbatas ya kan, tentang Pak? artikel gitu ya. Asal jangan tentang permasalahan hidup ya Pak ya. Apa nih kira-kira, yuk? Mana nih? Ayo kawan-kawan, beri pertanyaannya. Kita tunggu dulu ya. Nanti Jangan bisa malu-malu Adriel lah gitu. dulu. Adriel lah dulu buka ini ya. Iya, mungkin kayaknya Azriel tadi wajahnya penuh dengan pertanyaan kayaknya. Ya. Ada yang mau ditanya Azriel, kira-kira kesempatan ini nih kita ketemu apa ya, narsum-narsum hebat ini ya. Nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Nggak ada, berarti udah jelas ya. Iya. Udah bisa lah ya menghasilkan artikel ilmiah nih ya. Amin. Yang lain gimana nih? Silahkan. Oke, ini ada di kolom chat ya Pak. Mungkin saya bacakan dulu. Ini pertanyaan dari Muhammad Hendrik Kuto, SI4. Assalamualaikum Bu, Pak. Katanya saya mahasiswa. Apakah ada metode khusus untuk submit artikel di UIN? Katanya. Maksudnya ini submit artikel di UIN ini gimana ya? Atau mungkin karena ini ya jalur artikel mungkin maksudnya ya di UIN ya? Metode khusus bagaimana? Mungkin bisa Pak Dedi atau Pak Irwan menjelaskan ini apakah ada metode khusus? Coba kita baca lagi pertanyaannya Bu. Mungkin banyak makna di dalam pertanyaannya ini. Betul Pak, pertanyaannya menimbulkan pertanyaan lain ini kayaknya. Apakah ada metode khusus untuk submit artikel Di UIN? di UIN? Jadi ada mungkin nih anaknya di sini nih, bisa mungkin nyampaikan langsung ya Muhammad. ada sih Hendrik ada itu. Coba Hendrik bisa aktifkan ini Hendrik. Coba kayaknya kalau langsung bicara agak berbeda mungkin pertanyaan. Iya, biar lebih jelas, biar nggak miscommunication kita ya kan Pak. Halo Hendrik, bisa ini aktif ini? Suara saja, suara kalau memang tidak bisa video. Nggak usah malu-malu. Mana Hendrik? Ini Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Jadi yang saya tanyakan, maklum kalau saya baru. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah ada metode khusus gitu, misal untuk terkait kelulusan gitu. Misal kita milih jalur artikel atau jurnal. Nah, jadi lain pertanyaannya gitu ya. Jadi lain pertanyaannya gitu ya. Iya, ada teknik apa katanya tadi? Ada metode atau teknik khusus gitu ya. Jadi boleh saya tanya lagi ya Bu ke Hendrik. Kira-kira Hendrik apa yang susah dalam pembuatan artikel ini? Kalau ditanya susah, ya semuanya susah Pak. Kalau masih ya dibandingkan sama yang jalur lain, kan ini kan jalur ya. Jadi pertanyaan Hendrik itu apa sih metode gampang dalam jalur artikel ya gitu ya? Gitu ya? Belum ada yang dikuasai Pak. Belum ada, maksudnya ini saya tanya pertanyaannya. Jadi
sebenarnya kalau ambil jalur artikel itu cara mudah atau tekniknya itu biar gampang itu apa, kan gitu pertanyaannya ya. Halo Hendrik. Iya, Pak. Saya rubah ini pertanyaannya ya biar paham gitu ya. Iya. Jadi Hendrik ini kan mau ambil misal gitu ya, misal mau ambil Iya. jalur artikel gitu ya. Ya, benar ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Ya, jadi terima kasih kepada Pak Irwan saya ucapkan. Saya juga nggak nyangka Pak Irwan juga apa namanya SOP ini ditampilkan di materi ini gitu ya, rupanya. Oh ya, perlu berarti ya. Jadi pertanyaannya kan kayaknya begini gini ya. Jadi cara gampang atau metode khusus agar kita mudah pakai jalur artikel itu apa? Nah itu maksudnya ya? Iya, Pak. Ya gitu ya. Ini kan masih semester, Hendrik semester berapa? 5 ya? Iya, 5, Pak. Nah, masih panjang waktunya. Jadi kalian ini memang kalau saya sarankan, saya sih berharap itu semua bisa ngambil jalur artikel gitu ya. Jalur artikel dari sekarang bisa dimulai, jangan sampai di akhir-akhir gitu ya baru mulai menggunakan jalur artikel ini. Tadi sudah disampaikan, nanti mungkin disampaikan lagi sama Pak Irwan. Kalau dari saya gitu ya, kan sudah dibuat teknik-tekniknya tadi ya, bagaimana jalur artikel. Memang beban dari mahasiswa itu adalah kalau jurnalnya bagus itu pasti prosesnya 3 bulan paling cepat gitu ya, 3 bulan paling cepat. Saya tidak bisa bilang teknik bagaimana sih jika kita ambil jalur artikel ini bisa cepat gitu ya. Artinya kalau mau bagus ya jangan terlalu cepat gitu ya, karena memang misalnya nanti di semester 7, sebenarnya kan seminar proposal ini kan dari semester 7 itu 1 tahun ya jaraknya. Itu sudah bisa sebenarnya ya, tetap tepat waktu. Tapi begitu masuk semester 7 itu sudah punya topik gitu ya, sudah punya topik permasalahan, sudah mulai mengkaji artikel yang mau dibuat apa, dan sudah bisa melihat jurnal yang dituju apa. Tadi kan sudah diapakan ya. Nah kalau dari saya itu ya, jadi nanti kira-kira kawan-kawan Hendrik dan lain ini juga modal ya. Pelajaran ini juga modal ketika kalian mau buat artikel gitu ya. Kalian harus sudah tahu di misalnya semester 5 dan 6. 6 sudah mulai cari gitu ya. Apa sih kira-kira nanti yang mau saya bahas permasalahan di tempat-tempat penelitian yang mau dituju gitu ya. Setelah dapat permasalahannya baru kalian pikirkan topiknya gitu ya, judulnya. Baru dikaitkan jurnalnya, kalian juga sudah kantongi jurnal-jurnal yang memang akan dituju. Itu sih dari saya, Bu Raisa. Oke, berarti ya udah ada mungkin lebih kepada tipsnya mungkin ya Pak ya, tips dan Benar trik. ya, Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Irwan, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Reza. Ini untuk adik kita tadi ya, jangan galau ya, kayaknya galau ini. Sebetulnya untuk kegalauan itu ya paling mudah itu silakan baca-baca dulu gitu ya, paper-paper atau artikel-artikel jurnal yang ada terpublikasi di jurnal-jurnal. Mungkin nanti ada perlu kita ini materinya ya Bu Reza ya. Silakan dilihat. Jadi nanti begitu lihat, begitunya mudah banget ya rupanya buat artikel itu gitu ya. Jadi kita ini mungkin kadang-kadang belum melihat sudah konsep di otaknya sulit. Aduh, padahal nggak ada yang sulitnya sebetulnya. Padahal kalau saya lihat justru sulit membuat skripsi yang begitu tebal sampai ratusan lembar. Saya membimbing aja minta ampun rasanya ya kan. Sampai ada itulah anak bimbingan saya hampir 200 lembar mau dibimbing. Dikejar-kejarnya kita gitu kan. Padahal tadi kalau kita lihat manfaatnya sangat kurang buat kita dan buat institusi terutama ya. Nah, tapi kalau dengan itu tadi boleh dilihat, nanti juga boleh bagaimana sebetulnya sebuah karya ilmiah yang bisa terbit di sebuah jurnal. Yang pertama itu mungkin adik-adik semua bisa mencari ya di jurnal-jurnal yang sudah terbit, lihat karya-karya orang itu. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh begininya model-modelnya gitu ya. Nah, itu mungkin cara cepatnya ya adik-adik. Jadi jangan mulai dari nol menyusunnya. Ya, dia dengan cara melihat dan kita memodifikasi atau juga kita bisa memudahkan cara berpikirnya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat oh mudahnya itu ya. Untuk kita di jurnal di UIN itu memang tidak diharapkan kalian itu mempublikasikan di rumah sendiri gitu ya. Nah, itu artinya tidak ada pengakuan sebetulnya. Masa kita diakui cuma oleh kawan kita sebelah. Nah, jadi kita itu memang harus mempublikasikannya di luar kampus kita.
Dan itu nanti mungkin ada materi tersendiri oleh Koin. Begitu bukan lagi sedikit yang jurnal yang namanya akreditasi, sudah ribuan. Jadi sudah ribuan itu sangat peluang besarnya sangat besar. Nah, tadi ada di chatting sekalian menjawab saya ya. Berapa lama terbitnya? Ya kita lihatlah. Tadi kan sudah ada jurnalnya, kita buka. Nanti kan ada di situ yang namanya fokus dan skopnya. Dilihat enggak, cocok enggak? Yang pertama itu cocokkan dulu ya, jangan kalian punya permasalahan. Kalau tidak cocok jangan submit ke situ, pasti kena reject. Nah, pasti kena tolak. Kemudian nanti dibaca lagi di situ yang namanya petunjuk penulisannya dan dilihat kapan dia terima, kapan dia terbit. Nah, begitu. Kalau perlu nanti ada nomor kontaknya di kontak. Nah, jadi jangan langsung disubmit aja. Dari situ kita akan membangun komunikasi sehingga paper kalian itu atau karya ilmiahnya akan terlacak dan jangan nanti tidak jelas ya gitu ya. Dan biasanya jurnal yang baik itu akan mencantumkan di situ kapan jadwal terbitnya begitu ya. Jadi kita tinggal memilih lah mana yang sesuai, mana yang terdekat gitu ya, atau yang sehingga kita dapat memudahkan memprediksi kemana. Dan tentunya ini sangat perlu nanti dibantu juga oleh para dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi inilah nanti kalian jangan pada bingung-bingung. Dosen pembimbing siap membantu untuk itu. Dan tentunya nanti silakan berkonsultasi ya. Karena nantinya ya tentunya manfaat daripada karya ilmiah kalian itu juga akan berdampak buat dosen dan institusi gitu. Jadi memang kontribusi daripada setiap dosen pembimbing sangat diharapkan gitu ya. Jadi dosen pembimbing untuk tidak bisa melepaskan begitu saja. Mungkin itu tambahannya Bu Raisa. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi mungkin ini ya lebih kepada mindset ya mungkin ya. Jadi saya lihat memang banyak adik-adik mahasiswa itu yang memulainya takut gitu karena belum ada nih senior nih yang pakai jalur artikel gitu. Tapi memang ya pasti selalu harus ada gitu, harus ada yang pertama gitu ya, kayak saya bilang sampaikan ke Azrial tadi ya, bahwa harus ada yang pertama nih untuk biar ada yang kedua dan ada yang ketiga dan yang selanjutnya gitu. Jadi artinya jangan takut gitu bahwa pastinya kan dosen pembimbing ini akan membantu ya kan bagaimana proses-prosesnya, termasuk juga langkah-langkahnya ya kan. Jadi di Koin sendiri juga memang kami sudah beberapa kali gitu kan membuat pelatihan ini ya tujuannya untuk itu supaya mempermudah. Dan nanti kalau misalnya udah ada tulisan satu nih yang publish nih bisa ketagihan nih. Bisa jadi hobi nanti dia nulis gitu ya kan. Oh, ternyata kayak gini aja gitu ya. Pasti bakalan jadi lebih semangat lagi nanti. Nah, mungkin juga menjawab tadi sudah terjawab juga ya pertanyaan dari Junita Rahma ya. Berapa lama tadi katanya ya, berapa lama kira-kira gitu ya untuk publish. Nah, ini juga tergantung dari jurnalnya tadi gitu. Jadi trik-triknya mungkin bisa dilihat untuk biar tahu berapa lama kita publish, kita bisa lihat dulu dia dari berapa lama sekali nih jurnal tersebut terbit, setiap bulan apa aja dia terbit, ada nggak kemungkinan kalau di bulan berikutnya gitu ya, atau yang di bulan yang terdekat, contoh misalnya ini sekarang kita di Desember, mungkin dia ada terbitan di Januari, ada nggak kemungkinan kita bisa terbit di Januari. Kadang bisa juga kita komunikasi langsung ke pengelola jurnalnya gitu ya kan Pak Ded ya. Si Pak Dedi ini juga salah satu kan ada beberapa jurnal yang dia kelola mungkin ya, jadi bisa komunikasikan juga langsung gitu ke pengelola jurnalnya untuk bisa tahu kira-kira kapan gitu bisa terbitkan. Memang tadi tergantung jurnalnya juga ya. Kalau yang ditunjukkan Pak Dedi tadi kan ada karena dia Sinta 2 tadi kebetulan ya Pak ya, jadi sampai 1,5 tahun jaraknya gitu dari naskahnya itu dimasukkan sampai diterbitkan, karena memang melalui proses yang panjang. Boleh sedikit Bu untuk yang berapa lama ini ya? Iya Pak, silakan Pak. Jadi nanti benar yang kata Pak Irwan tadi, kalian harus lihat selain lihat fokus dan scope, author guideline, itu fokus dan scope itu topik kita sama enggak sama punya jurnalnya. Baru author guideline ini kan aturan penulisannya. Baru ada yang namanya proses review. Nah, ada itu nanti menu proses review itu dikasih tahunya. Misalnya submit, masa submit ke editor itu misalnya 2 minggu. Jadi dari editor setelah sudah diperiksa editor ke reviewer misalnya 4 minggu. Nah, itu bisa kalian hitung gitu ya, 4 minggu. Nanti dari reviewer ke editor itu berapa? Misalnya 4 minggu. Nah, itu kan ada 2 bulan tuh ya. Nah, itu udah 2 bulan proses
Dari editor ke review itu prosesnya 2 bulan. Itu masa di jurnalnya. Jadi makanya ya itu yang ditanya itu ya untuk proses publish ya. Jadi proses pemeriksaan dari editor ke reviewer, reviewer ke editor itu paling cepat itu biasanya 2 bulan gitu ya, atau sebulan. Memang kalau ada yang kurang dari sebulan ini yang dipertanyakan. Ya, ada memang sebagian. Nah, kalaunya untuk proyek tugas project begini boleh kita ke situ untuk proses belajar. Paham ya? Untuk proses belajar boleh kita agar tahu gitu ya bagaimana cara submit, bagaimana cara memperbaiki. Nah, itu juga ada waktunya gitu ya. Karena nanti kan dari author ke editor, editor ke reviewer, dari reviewer balik lagi ke editor, dari editor nanti kalau sudah accept ke copy edit, itu nanti edit-edit. Nah, itu prosesnya juga ada. Mungkin ya makanya saya bilang kalau ada jurnal yang prosesnya itu 3 bulan itu sudah baik. Nah, itu sudah baik saya bilang ya. Minimal itu kalau yang memang per review-nya baik itu 3 bulan minimal. Nah, kalau kita untuk jurnal ya, untuk jurnal mungkin ada aturannya, nanti saya juga nggak tahu gitu ya, aturan dari FSD-nya sendiri. Tapi kalau untuk kita belajar, boleh kita cari yang agritasinya rendah atau yang tidak teragritasi. Nah, untuk belajar. Sehingga nanti ketika untuk top project akhirnya kalian bisa paham, nah, yang ini nggak bisa kita gunain. Bisa saja nanti ketolak atau memiliki nilai rendah di sidang. Mungkin itu dari saya ya, Bu, untuk proses lama Jadi publishnya. artinya tetap harus ada berproses lah gitu ya kan Pak, harus ada proses review, perbaikan gitu sampai nanti dia diterbitkan gitu. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi nih Pak dari Said Muhammad Fadli, SI1, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, izin bertanya apakah sudah ada senior-senior kami yang sudah menggunakan jalur artikel ini? Boleh dijawab Pak Irwan, silahkan Pak. Belum ada, Bu. Itulah yang kita harapkan di antara kalian menjadi apanya? Menjadi pionirnya gitu ya. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, mungkin kita dihantui oleh perasaan-perasaan takut yang nggak jelas gitu. Padahal semuanya mudah. Nah, jadi memang kita harus mulai terobos itu ya. Dan ada tadi yang bertanya juga mengenai berapa lama, ya tadi cari seperti yang sudah dijelaskan Pak Dedi juga. Begitu banyak jurnal itu, jangan khawatir. Jangan nggak mau dia terima, ya kita cari yang lain, begitu kira-kira ya. Nah, jadi kemudian tadi ada yang bertanya, bagaimana permasalahannya? Ya, permasalahannya kalau dia jurnalnya mungkin yang sudah makin tinggi reputasinya, memang dia akan lebih sangat selektif gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya dia masih di akreditasi yang relatif lebih rendah, itu udah biasanya nggak begitu berat-berat kali untuk tembusnya bisa diterima di situ. Nah, jadi memang untuk kita cikal bakal ini nanti dengan pembimbingnya bisa menentukan, oh ini kira-kira karyamu ini cocoknya ini Scopus ini sebetulnya, begitu kira-kira. Atau ya cocoknya mungkin ya cuma di Sinta 6 lah ini. Nah, begitu nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Jadi kalian jangan hasil disubmit aja gitu ya. Jadi banyaklah berkonsultasi dengan pembimbingnya untuk menentukan kira-kira nanti ini bisa diterima di mana. Nah, jadi kalau sudah diterima lah memang baru boleh di sidang sarjana ya. Tadi ada yang bertanya juga itu di chat. Nah, jadi sudah diterima, nah di sana baru kita boleh sidang sarjana kan. Dan prosesnya itu ya sesuai dengan sidang munakasah juga seperti ada di SOP. Nah, kemudian jangan lupa tadi ya, semua catatan daripada mulai dari submit, di review dan lain-lain itu dikumpulkan dan itu adalah track-nya ya. Dan itu adalah rekod yang nanti akan juga dibawa ke mana? Ke sidang sarjana. Jadi jangan tiba-tiba begitu submit besoknya terbit. Nah, itu nggak akan diterima gitu ya. Itu termasuk jurnal abal-abal tadi ya. Di submit hari ini besok udah terbit. Waduh, kok bisa gitu gitu. Nah, itu jadi semua prosesnya itu nanti juga harus kalian kalian kumpulkan dan itu yang juga ditunjukkan nanti waktu digunakan sebagai pengganti skripsinya. Jadi bukan hanya papernya aja, tapi proses bagaimana mulai dari submit, ya kan? Mulai dari macam mana ada cakap-cakap daripada perbaikan reviewer dan seterusnya sampai dia terbit. Nah, itu nanti dikumpulkan dan ditunjukkan semua. Nah, begitu kira-kira Bu tambahan. Terima kasih Bu. Mungkin yang sudah publikasi belum ada ya Pak, tapi yang dalam proses sudah ya Pak ya. Gimana Pak Ded? Ada ini mungkin bimbingan Pak Dedi, tapi bimbingan saya masih galau-galau juga. Saya bilang kalau perlu nanti saya
Mengenai pembayaran pun nanti bisa saya bantu, saya bilang. Kalau misalnya ada beberapa, memang ada luar beberapa biasa. jurnal itu dia meminta pembayaran ya. Ya, Memang ya. begitulah biasa. Tetapi ya kita cari yang murah-murah aja, banyak yang murah sebetulnya. Kalau kita tadi kalkulasikan sebetulnya adik-adik membuat skripsi itu juga kan butuh biaya juga sebetulnya. Itu kan butuh apa? Fotokopi dan cetak-cetak ya. Nah, mungkin akumulasinya malah lebih besar itu daripada kita mensubmit sebuah paper di jurnal. Nah, begitu, Bu. Oke, Pak. Berarti udah terjawab juga tadi pertanyaan dari Junita ya, katanya persyaratannya sidang dulu baru publis atau publis dulu baru sidang. Tadi kan pertanyaannya ya, Pak ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ramdhani, ini katanya untuk Pak Irwan. Untuk masalah penelitian yang ingin kita teliti, bisa nggak Pak kita ambil dari saran penelitian sebelumnya gitu. Silakan Pak Irwan. Ya, makasih Bu. Ya, itu bisa sekali. Nah, itulah tadi ya kita punya kesimpulan, kita buat batasan, limitasinya. Bahwasanya penelitian saya ini saya hanya sampai di sini. Nah, ada kata hanya sampai di sini itulah nanti kalian lanjutkan. Akan tetapi etika kita melanjutkannya jangan lupa harus kita referensi, kita rujuk penelitian sebelumnya. Nah, jadi kadang-kadang itulah yang tadi tidak punya etika. Kayaknya dia punya dari mana, entah dari mana lahirnya, tiba-tiba sudah muncul gitu kan. Jadi jangan lupa sebutkan ayah emaknya dari mana, gitu kira-kira ya. Jadi begitu nanti karya kalian itu sebutkan. Ini penelitian sebelumnya itu ya ada dari mana gitu ya. Jadi referensinya dituliskan. Nah, itu semua referensi dan kami juga rekomendasikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ini banyak juga karya-karyanya. Jangan lupa, jangan sampai tidak direferensi. Begitu ya kan Bu Raisa. Nah, itu memang ya saling memajukanlah kita ya kan. Jadi kalian juga jangan bingung-bingung lagi. Rasanya nggak ada lagi yang perlu dibingungkan ya. Nah, jadi tadi kuncinya apa tadi? Nanti dengan dosen pembimbingnya menentukan kira-kira kelayakan papernya itu sampai di manalah derajatnya cocoknya kita submit. Ingat itu ya. Nah, jangan sampai nanti kalian submit sendiri. Nah, jadi dengan dosen pembimbingnya cocok kamu ini misalnya di Scopus, mainkan Scopus. Kita malah buka apa namanya itu, buka sesuatu yang luar biasa. Bahwasanya bisa skripsi sampai tembus Scopus itu belum ada di tempat kita. Mungkin adik-adik yang dapat itu mungkin bisa kita ajukan kepada Pak Rektor nanti dapat apresiasi yang luar biasa gitu ya. Karena bisa skripsi misalnya tembus ke Scopus. Mengapa tidak? Bisanya sebetulnya ya. Nah, gitu kira-kira ya Ibu Raisa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin dari adik-adik yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Kalau chat udah terjawab semua ya tadi ya. Mereka semangat bertanya ketika timbul jalur artikel itu. Ya Pak. Ya memang dari awal kita kemarin pendampingan tidak ada kita sebutkan itu ya. Mungkin ada sebagian sudah tahu. Nah ini diingatkan kembali lagi sama Pak Irwan sehingga memang hal yang memang kemarin begitu buat pendahuluan banyak yang apa mereka ini. Nah, kok susah kali kerjanya kok udah begitu ini padahal memang tinggal gampang aja ya kalau memang nggak mau dilanjutkan ya tidak apa-apa ini nilainya nggak ada gitu. Bapak saya dengar juga Pak dari fakultas kemarin katanya udah finalisasi juknis juga nih untuk terkait dengan tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah. Tapi ya. belum kita tahu ya tinggal bagaimana. dipublikasi katanya kemarin kan ada rapat ya diversifikasi ya tentang jalur artikel ilmiah ini dan dengar-dengar sih udah difinalkan gitu aturannya dan tinggal disosialisasikan aja nanti ke mahasiswa. Mungkin dari pihak fakultas akan memperjelas gitu ya supaya nggak ada lagi kegalauan nih buat adik-adik yang mau ambil jalur artikel. Tuh. Ya memang kalau kita bicara aturan kita nggak bisa jawab karena aturannya ada di fakultas ya. Kita hanya bisa memberikan bagaimana membuat suatu artikel dan mempublishnya. Oke, silakan lagi ada yang ditanya ya. Mungkin ada waktu kita 5 menit lagi bisa. Mungkin cepat ini ya. Nggak sampai jam 12 kita bisa sudah ini ya. Ini sudah pertemuan berapa kira-kira ya, Bu? Untuk perkuliahan? 13 ya Pak ya? 13 atau 14 itu? Ada 15 ya. Karena begini ya.
Kalau kita buka sesi ketiga tentang publish, ini saya rasa nanti nggak cukup ini gitu ya, nggak muat, nggak cukup gitu ya. Tapi mungkin usahakan aja nanti ada. Iya, untuk pilih jurnalnya ya Pak. Gimana nih adik-adik yang lain? Ada lagi kira-kira pertanyaannya? Atau udah cukup? Itu apa katanya? MC mau bisa bertanya kayaknya tuh MC. MC. Ini Pak, ada lagi nih Pak. Jadi kalau Oh iya. dari Adam Manurung. Bagaimana tips untuk mencari permasalahan di sekitar untuk dijadikan penelitian? Boleh, silakan. Pak Irwan dulu, silakan Pak. Ini sebetulnya nggak pala sulit ya, karena tadi apa kan level kalian masih apa sarjana ya. Ini saya tunjukkan lagi ya, Dek. Ini tadi level sarjana kan diminta di sini, Dek. Nih. Tuh. Nah, itu nampak. Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptex dalam menyelesaikan masalah prosedural. Nah, gitu ya. Jadi ini sebetulnya kita tidak perlu menemukan sesuatu yang keterbaruannya yang luar biasa. Jadi kita hanya mungkin menyelesaikan satu masalah dengan satu metode, ya kan? Jadi masalah tertentu kita selesaikan dengan satu metode, mungkin itulah keterbaruannya. Nah, jadi enggak pala sampai ribet ya. Jadi di situ kita bisa menunjukkan sesuatu yang baru itu, misalnya saya menyelesaikannya untuk masalah yang ini dengan ini dan selesailah masalahnya begitu ya. Nah, dan saya atau misalnya tadi kalau saya misalnya memotong mangga, nah, gitu ya, saya menggunakan pisaunya yang agak lebih runcing sedikit, nah gitu. Nah, khusus apa tadi? Khusus untuk mangga yang ini, nah gitu. Jadi contohnya hanya sebetulnya nggak pala ribet, nggak pala rumit. Nah, dan kalau nanti untuk menembus yang level yang lebih tinggi mungkin ya ini kajiannya lebih tajam ya, lebih sehingga perlu kita nanti diskusikan dengan pembimbingnya. Akan tetapi tadi ya seperti yang sudah dijelaskan, ini pada berbagai level ini ya tinggal kalian milih aja gitu ya. Nah, memang ya dari kalau mungkin levelnya lebih tinggi ya nilainya pasti kumnya lebih tinggi. Nah, tapi kita daripada SK rektor itu, ini yang diminta itu hanya jurnal akreditasi. Nah, itu nampak kan? Jadi nanti waktu pun dia di Sinta 6 sebetulnya sudah lulus gitu ya. Karena nanti menambah nilainya itu ada di mana? Di sidang sarjana. Nah, gitu. Jadi layaklah di sidang sarjana kan orang sudah terakreditasi, kelulusannya nanti di mana? Di sidang munakasa. Nah, jadi nanti menambah nilainya seperti apa dia tuh ada di munakasa. Jadi dia pertanggungjawabannya di munakasahnya juga, sidang sarjananya. Jadi di situ akan kelihatan nanti yang dibuat itu siapakah, apakah dia sendiri, apakah bukan. Nah, gitu. Jadi memang penguasaan daripada setiap artikel paper yang kalian buat itu harus benar-benar dikuasai secara mendalam. Nah, jadi tidak bisa lagi sembarangan. Nih. Mungkin itu karena dia sangat tipis ya. Nah, jadi mungkin kalian galau kali ya. Nah, karena memang ya bebas dari plagiat lah ya kan. Mungkin kalau skripsinya bisalah macam-macam ya, copy paste. Tapi dengan kita punya paper itu dengan yang begitu sedikit tipis ya, ya betul-betul memang kajiannya ya sangat ya memang inti-intinya saja, pokok-pokoknya ada di situ. Tetapi sama-sama kita tetap meneliti di lapangan ya. Nah, tadi kasus-kasusnya tadi sudah dijelaskan seperti contoh-contoh oleh Pak Dedi juga. Boleh jadi ya memang kasus-kasus yang ada di masyarakat ya. Ya, seperti ini juga saya contohkan ini yang ini tentang customer loyalty ya ini. Nah, ini tuh kan. Ini tentang customer loyalty di sini dengan ini kan point of sale system using kan gunakan ini dengan aplikasi ini itu kan. Dan gimana ditelitinya nah gitu. Nah, dapatlah dia ini jurnal apa nih? Sistem jurnal informatika. Nah, gitu kira-kira. Nah, selesailah dia dapatnya hasil yang begini. Dan ini mendapatkan data ini memang dia penelitian begitu ya, mendapatkan. Jadi tidak bisa direkayasa.
Ya kelihatan nanti akan hasilnya seperti apa nih kan sampai sekian hari gitu ya. Nah, itu dia. Jadi memang ya kasus-kasusnya ya sebetulnya ya sudah biasa ya, bukanlah berat-berat kali. Memang kalian nanti tentunya di dalam menunjukkan lah bahwasanya penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi ada orang yang sudah buat seperti apa, seperti di sini di latar belakangnya. Jadi kita perlu ini seperti ini kan dia sebelumnya ini kan ada di sini tuh. Sobat di Bandung gitu kan. Nah, ini. Jadi boleh kasus-kasusnya dari kasus-kasus yang kalian memang risetnya langsung ke perusahaan-perusahaan ya. Boleh jadi memang nanti dia apa? Diangkat dari apa? Daripada kalau memang saya juga di PB itu ya, mereka itu laporan magangnya sudah dinaikkan ke mana? Ke jurnal. Jadi sudah bukan hanya untuk tugas akhir. Jadi mereka itu namanya laporan-laporan akhir magang itu kita poles dan sehingga bisa terbit di jurnal nasional. Memang belum akreditasi begitu kira-kira. Untuk nilai-nilainya ini ada ranknya ya, nanti boleh Bapak adik-adik yang untuk nilainya berapa misalnya Sinta berapa angkanya itu ada sudah di fakultas. Nah, ya nanti boleh dilihat. Misalnya kalau dia Sinta 2 berapa nilainya sudah bisa diterima gitu. Kalau Sinta 6 berapa itu boleh langsung boleh nanti datang ke program studi juga ya, karena sebetulnya dari LPM sudah melakukan sosialisasi sebetulnya kepada program-program studi tentang SK Rektor tersebut. Sehingga tinggal eksekusi sebetulnya di program studi SK Rektor tersebut. Dan sampai saat ini kami menunggu bagaimana bentuk eksekusinya. Mungkin itu ya adik-adik semua ya. Begitu Bu Raisa, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Pak Dedi ada mau ditambahkan Pak? Untuk ini ya, Cari-cari untuk masalah tadi. bagaimana tips untuk mencari permasalahan di sekitar. Mungkin coba saya rubah dulu gitu ya. Sebenarnya permasalahan di sekitar itu banyak, cuman nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ya gitu ya mungkin Adam ya. Contohnya aja gini ya, Adam ini kan di kelas gitu ya. Tiba-tiba Adam lapar, solusinya apa Adam? Beli makan gitu ya. Jadi Adam beli makan gitu ya. Karena masalahnya lapar, Adam beli nasi bungkus. Begitu nasi bungkusnya datang ke kelas, minumnya nggak ada. Jadi gini ya, Adam, sebelum kita mencari atau menyelesaikan suatu permasalahan, alat kita itu harusnya sudah lengkap, alat dan bahannya. Alatnya itu apa? Ya kita harus punya alat yang bisa menyelesaikan masalahnya. Apa itu contohnya ya? Aplikasinya kita sudah pahami, bagaimana cara membuat aplikasi web, dan yang lain-lain itu kita sudah paham. Dan metode juga kita harus sudah paham. Jangan metodenya itu alatnya nggak ada. Kita mau motong bawang, kita nggak tahu pisaunya yang mana kan gitu. Pisau yang tepat yang mana? Motong bawang pakai parang. Cocok ya gitu ya. Nah itu yang memang perlu dikuasai terlebih dahulu. Jadi permasalahan apapun itu pasti timbul karena kamu udah punya alat. Oh, alat saya bisa motong ini. Itu kan gitu. Nah, jadi punya alat dulu. Untuk mencari alatnya bagaimana? Sudah disebutkan sama Pak Irwan tadi. Rajin-rajin banyak baca jurnal, bacain semua itu. Oh, yang ini metodenya ini alatnya gitu ya. Apa masalahnya? Oh, ini masalahnya gitu. Jadi menentukan alat dan masalah ini juga harus cocok, nggak semua bisa ini ya. Jadi tip mencari permasalahan itu pasti timbul kalau kalian sudah punya alatnya gitu ya, pasti banyak gitu. Jadi yang buat masalah ini ada masalah tidak bisa diselesaikan, nah itu jadi masalah gitu ya. Itu mau diselesaikan pula makin bermasalah gitu ya. Jadi buat skripsi belum tahu bagaimana metode cara kerjanya, sudah buat terakhir sampai bertahun-tahun tidak selesai gitu ya. Nah itu sih dari saya untuk yang kalau yang rank ini mungkin kan sudah dijawabnya. Tambahan dari saya, Bu. Oke Pak, jadi apa tadi dipersiapkan juga tadi alat dan bahannya gitu ya Pak. Tapi jangan pula masalahnya itu dibuat-buat dan mengadi-ngadi gitu ya Pak ya. Tiba-tiba ada apa ya? Jadi akhirnya banyak tuh ya deskripsi ya tiba-tiba yang memang masalahnya itu jadi munculnya belakangan gitu dan nggak nyambung gitu jadinya dengan apa yang dikerjakan gitu. Itu mungkin tambahannya juga dari saya. Kalau untuk pertanyaan Bella tadi sudah dijawab oleh Pak Irwan ya untuk range nilai ya untuk Sinta. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Atau kita cukupkan aja sampai di sini?
Mungkin sudah ya. Sudah cukup ya Pak ya. Jam 11 sudah bisa. Oke, mungkin kalau ada yang perlu mau ditanyakan lagi lebih lanjut bisa ini ya Pak ya, japri ya Pak. Boleh ya kan Pak. Nah, jadi bisa tanya karena kebetulan juga dosen-dosen kita ya terutama di sistem informasi ini juga dosen-dosen yang sangat tidak pelit ilmu ya, yang sangat mau membantu mahasiswa gitu ya. Artinya nggak ada kami yang mempersulit gitu bagi mahasiswa gitu ya. Kalau memang masih bisa dibantu, bisa dipermudah ya, bisa bermanfaat pasti akan dibantu lah gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya yang tadi sudah cukup banyak pemaparan materi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua narasumber Pak Muhammad Dede Irawan dan Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya pada hari ini. Nah, semoga apa yang ilmu yang telah diberikan oleh kedua narasumber ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh adik-adik mahasiswa ke depannya ya. Jadi bukan hanya sebatas dari tugas mata kuliah kita ini saja ya, baik mata kuliah Pak Dedi di SPK dan mata kuliah sistem pakar di ilmu komputer ini, tapi juga bisa dimanfaatkan sampai ke tugas akhir dan mungkin untuk prestasi kita juga ya sebagai penulis karya ilmiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih buat Ibu Raisa selaku moderator kita. Selesainya moderator itu tanda berakhirnya acara kita. Terima kasih banyak juga buat narasumber-narasumber kita yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semua. Semoga apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh narasumber ke kita semua menjadi berkah dan juga menambah ilmu wawasan kita. Sedikit aja mungkin tentang artikel tadi ya, tentang artikel jurnal tadi itu mungkin bisa sebagai penunjang mungkin ya Ibu ya Pak, penunjang untuk kelulusan kita atau pengganti skripsi tadi ya. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, ya. Foto dulu sebentar ya kawan-kawan.